Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat zakat yang dimuliakan oleh Allah, zakat itu wajib atas harta yang kita miliki secara penuh, atau yang disebut dengan al-milkut tam. Lalu bagaimana dengan keberadaan hutang dan piutang? Apakah akan mempengaruhi kadar zakat yang harus kita tunaikan? Hutang secara sederhana adalah harta milik orang lain yang ada pada diri kita. Sedangkan piutang adalah harta kita yang ada pada orang lain. Hutang yang tidak kita tunaikan hingga haul berakhir, maka itu tidak mempengaruhi kadar zakat yang harus kita tunaikan. Misalnya si A memiliki harta sebanyak 100 juta pada tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Harta 100 juta ini jika kita asumsikan harga emas adalah 1 juta setiap gramnya, maka nisabnya 85 juta. Sehingga 100 juta itu sudah melebihi nisab. Sehingga si A ini wajib menunaikan zakatnya 1 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Lalu setelah sampai ke tanggal tersebut 1 Muharram 1447 Hijriah, hartanya ternyata masih 100 juta. Sehingga dia berkewajiban menunaikan zakat. Lalu dia teringat kalau dia memiliki hutang 10 juta yang harus ditunaikan. Nah, karena sudah mencapai akhir haul, maka keberadaan hutang itu tidak mempengaruhi kadar zakat yang harus dia tunaikan. Sehingga zakat yang harus ditunaikan tetap 2,5% dari 100 juta, yaitu 2.500.000. Kalau misalnya dia menunaikan hutangnya tersebut sebelum berakhirnya haul, misalnya pada bulan Dzulhijjah, dia ingat memiliki hutang, tabungannya 100 juta, lalu ditunaikan 10 juta tersebut untuk membayar hutangnya, dan tersisa 90 juta. Hingga haul berakhir, yaitu tanggal 1 Muharram 1447, uangnya tetap 90 juta. Maka yang ditunaikan adalah 2,5% dari 90 juta tersebut, yaitu 2.250.000. Kalau misalnya hutangnya 20 juta dan ia tunaikan di bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah sebelum berakhirnya haul, hutangnya 20 juta, maka dari 100 juta harta yang dia miliki, dia ambil 20 juta untuk membayar hutang, sisanya 80 juta. Sampai haul berakhir tanggal 1 Muharram 1447, uangnya tetap 80 juta, maka ia tidak wajib membayar zakat. Karena nisab hartanya sudah berada di bawah nisab. Ini tentang hutang. Lalu kemudian yang kedua, piutang. Piutang itu ada dua macam. Yang pertama adalah piutang yang marjuun. Yang kedua ghairu marjuin. Marjuun artinya hutang yang berpotensi untuk dibayar. Ya, piutang yang berpotensi untuk dibayar.
ghairu marjuwin itu piutang yang tidak ada potensi untuk dibayar oleh orang kepada kita. Hutang yang marjuun, yang berpotensi untuk dibayar, itu harus dihitung sebagai harta yang kita miliki. Artinya, keberadaan piutang kita di orang lain ya, harus ditambahkan kepada harta yang kita pegang saat itu. Misalnya, kita memiliki tabungan 80 juta. 80 juta ini sebenarnya kalau mengacu kepada nisab yang tadi itu berarti belum sampai kepada nisab. Tapi kita memiliki uang pada orang lain. Dan itu termasuk kategori yang bisa diharapkan atau berpotensi untuk dikembalikan. Uang tersebut sejumlah 10 juta, maka harus ditambahkan kepada 80 juta tersebut. Artinya harta kita menjadi 90 juta. Sehingga 90 juta ini yang harus kita tunaikan zakatnya 2,5%, yaitu 2.250.000. Misalnya ada satu contoh, si A memiliki tabungan yang dia pegang sendiri 100 juta. Lalu kemudian ia memiliki piutang, artinya uang yang dipinjam oleh orang lain sebanyak 50 juta. Dan ini termasuk piutang yang marjuun, yang berpotensi untuk dilunasi. Cuma orang yang meminjam ini berjanji akan menyicil, misalnya selama 5 tahun, setiap tahun 10 juta. Maka yang dihitung atau yang ditambahkan kepada tabungan 100 juta ini adalah total 50 juta tersebut. Bukan 10 juta yang dijanjikan setiap tahun. Artinya zakat yang harus ditunaikan adalah 2,5% dari 150 juta. Jadi yang dihitung adalah total piutang kita yang ada di orang lain, bukan yang dijanjikan untuk diangsur setiap tahunnya. Ini yang marjuun, yang berpotensi untuk dilunasi oleh orang. Misalnya karena yang berhutang kepada kita itu orang yang bertanggung jawab, orang yang memiliki kemampuan, cuma mungkin dia meminta waktu untuk melunasi sekian tahun kemudian misalnya. Nah, itu harus dihitung sebagai harta yang kita miliki. Atau juga kadang-kadang ada orang yang uangnya dipinjam orang lain memang tidak ingin dikembalikan segera. Sudah kapan-kapan saja kalau Anda sudah selesai apa misalnya baru melunasi kepada saya. Ada kan yang seperti itu termasuk marjuun, harus dihitung sebagai harta yang kita miliki, ditambahkan kepada harta yang ada pada diri kita sendiri. Lalu kemudian yang kedua, yang ghairu marjuwin ini, piutang kita yang tidak ada potensi dilunasi oleh orang. Misalnya karena yang berhutang kepada kita itu orang yang sekarang kondisi ekonominya memprihatinkan, tidak memiliki kemampuan untuk melunasi, atau dia orang yang ingkar kepada hutangnya, orang yang zalim dan seterusnya, tidak ada potensi untuk melunasi hutang tersebut kepada kita, maka ini tidak dihitung. Artinya kalau misalnya kembali kepada contoh tadi, dia memiliki harta yang dia pegang itu 80 juta, kemudian pada orang lain itu 10 juta, tapi termasuk harta yang ghairu marjuwin, maka yang dihitung adalah 80 juta ini. Karena 80 juta tidak mencapai nisab, maka kita tidak wajib bayar zakat begitu. Nah, kalau misalnya qadarullah suatu saat nanti dilunasi hutang tersebut, maka ditambahkan kepada harta yang kita miliki saat itu. Dan kalau misalnya hutang tersebut, piutang tersebut jumlahnya mencapai nisab,
sementara kita memiliki harta lain yang sudah mencapai nisab juga, lalu suatu saat piutang tersebut dilunasi oleh orang lain, maka ketika dia melunasi hutangnya tersebut, itu mengawali haulnya sendiri. Artinya harta tersebut memiliki haul tersendiri jika mencapai nisab, sehingga bisa tidak disatukan dengan harta yang kita miliki sebelumnya di dalam menunaikan zakat tersebut. Tapi seandainya disatukan juga tidak masalah. Demikian penjelasan singkat soal hutang dan piutang serta pengaruhnya pada zakat kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Semoga kajian singkat ini bermanfaat dan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim.